Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Permata dengan NPM 240107041. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari sesi 8 sampai 15, yaitu sesi ke-13 mengenai sequence. Dengan dosen pengampu, Bu Cian Ramadona Hasoltin, dan mata kuliah pemrograman PLSQL. Dalam sequence ini artinya berurutan. Maka saya akan membuat terlebih dahulu tabel sequence-nya. Pertama itu adalah create. Ketik create, kemudian sequence, nomor sequence-nya. Sequence. Kemudian start with, mohon maaf. Nah, ini dimulai dari, ini untuk with-nya itu start-nya bisa dimulai dari 1, ataupun dari 2, dari 1000, 100, ataupun itu terserah. Saya akan mengambil start with 201, kemudian increment, dalam increment ini by 1, jadi akan menambah, ataupun, mohon maaf, untuk start itu dari 201, dan untuk increment ini by 1 adalah penambahan. Mungkin ya penambahannya seperti itu, penambahannya 1. Jika increment-nya menambahkan 2, berarti 2 increment-nya. Kalau nambah 3, berarti 3, seperti itu. Selanjutnya, kita tuliskan min value itu 1, dan max-nya value itu 1000. Ini bebas untuk max-nya ya. Saya ambil 1000, kemudian titik koma, dan untuk melihatnya juga punya ini lagi query key-nya. Kita coba kasih komentar terlebih dahulu. Melihat sequence tabel yang dibuat. Oke, di sini kita namain komentar membuat tabel sequence. Kenapa saya membuat tabel sequence terlebih dahulu? Karena saya saat mencoba dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman dan rekan-rekan yang lain, atau dengan pengarahan pujian itu, saya mengalami error. Jadi saya ulik lagi bagaimana caranya agar bisa menghasilkan ataupun program ini berjalan dengan baik ataupun berhasil seperti itu. Kita coba untuk di play dulu ataupun di execute. Udah berhasil ya create ininya. Selanjutnya kita untuk melihat tabelnya adalah select. Seperti biasa select from. Tapi karena untuk sequence ini berbeda, jadi select-nya itu next file. Kemudian di sininya adalah buka kurung, tanda kutip, nomor, underscore, sequence. Maaf, salah. Sequence. Nah, setelah itu titik koma. Nah, kita coba di execute lagi. Tampilkan. Oh, ada yang salah. Next file. Oh, nggak pakai titik koma. Mohon maaf, tidak. Saat menampilkan sequence ini tidak ada bintang. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba lagi di execute dan berhasil. Ini tampilannya seperti ini. Untuk baru tampilan awal. Selanjutnya, kalau misalnya untuk dicoba lagi, itu kita mulai menginputkan barangnya. Tapi karena ini baru tabel sequence-nya terlebih dahulu, kita belum membuat tabel barangnya. Kita coba tabel barangnya dulu dibuat. Membuat tabel barang. Nah, ini untuk komentar. Oke. Dalam membuat tabel barang seperti biasa, itu create table barang,
Kemudian buka kurung. Di sini, mohon maaf, nih di sini kita tulis ID barang. ID barang itu termasuk integer, default, next val. Yang dimana kalau ID barang ini saat kita menginputkannya itu otomatis akan langsung terurut sesuai dengan urutannya. Misalnya dari awal 201 itu akan terurut sampai 202, 203, 202, 203, 204 seperti itu. Next file, kemudian nomor sequence. Ya, kenapa saya membuatnya seperti ini? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita buat dulu create sequence-nya ataupun tabel sequence-nya terlebih dahulu, kemudian baru tabel barangnya agar lebih memudahkan saat pengurutan atau penginputan database-nya ataupun data-data dari mulai barangnya, kemudian jenis barangnya, harga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita lanjut ke query tools-nya lagi. Setelah membuat tabel sequence, melihat tabel sequence-nya, selanjutnya ada create barang untuk memasukkan inputan datanya, mulai dari barangnya, jenisnya, harga, dan juga ID-nya. Seperti itu. Nomor sequence. Serta itu, koma, dan ke bawah itu adalah nama barang. Seperti biasa, itu termasuk ke varchar. Ini inputannya misalnya 100, itu typing, maksudnya batasnya itu ada 100 sampai 100, dan ini kalau misalnya varchar ini sampai kalau nggak salah itu 255 gitu. Ya, seperti itu. Itu not null, kemudian jenis barang. Kalau nggak salah ya itu juga yang varchar. Jenis barang, kemudian varchar lagi. Varchar. Nah, di sini 10 sama saya namanya ini terus not null. Not null itu harus diisi ya. Dan terakhir adalah harga barang. Jenis ininya adalah money, uang. Ya, kita coba dulu di execute untuk tabel barangnya. Kita execute. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk menampilkan tabel barang itu biasa seperti select bintang from barang seperti itu. Melihat tabel barang. Oke. Nah, select bintang from barang. Setelah itu kita coba di-execute lagi. Oke, berhasil. Ini dia. Setelah menampilkan tabel barang, kemudian membuat juga tabel barangnya, terus membuat tabel sequence-nya, selanjutnya kita coba inputkan datanya. Menginputkan datanya. Inputkan datanya itu misalnya itu ada 5 ya. Tapi untuk query tools-nya adalah seperti biasa, insert into. Barang, nama barang, nama harus sama ya dengan ininya, nama barang, kemudian jenis barang, barang, kemudian ada harga barang. Kenapa ID gak dimasukkan? Karena itu otomatis langsung terhitung ataupun terinputkan dalam tabel nanti barangnya. Setelah harga barang, kita ketik juga values.
Itu misalnya Tango, vanilla, Terus jenis ininya adalah padat karena Tango padat. Kemudian koma lagi, harganya misalnya 2.000. Setelah itu titik koma, kita coba salin aja biar ini sebelum ini biar cepat. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba 5 aja. Ini juga jangan lupa diganti. Tango coklat misalnya 2.500. Terus ini misalnya Cikitaro. Di sini Cikitaro yang ketiga. Cikitaro. Itu yang keempat itu misalnya Cikilais. Yang terakhir itu susu ultra. Berarti itu yang cair ya, susu ultra. Susu ultra milk. Itu cair, harganya 5.000. Harganya 5.000, Cikilaisnya itu 3.000, 4.000. Cikitaronya itu 1.500. Nah, setelah ini kita coba execute. Tapi kalau misalnya dalam penginputan data ini di execute-nya satu-satu, nggak bisa langsung semuanya. Karena saya sudah mencobanya dan itu gagal. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Oke, satu. Jadi harus satu-satu untuk mengexecute atau menginputkan datanya tuh. Jadi nggak boleh satuin gitu. Nanti nggak bakal bisa. Sampai 5 kali. Setelah itu udah. Oke, setelah udah kita coba di select from barangnya, kita tampilkan. Oke, ini ya tampilannya. Nah, otomatis langsung hitung dari 202, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Misalnya kita mau coba untuk menambahkan tabel lagi, gitu. Menambahkan tabel. Tabel seperti stok ya. Tapi kalau stok barang ini biasanya menggunakan trigger, bisanya. Setahu saya, tapi kayaknya bisa deh, kita coba aja. Stok barang. Nah, untuk stok barang ini dengan cara update barang, kemudian set, mohon maaf, untuk nambah kolom itu alter. Itu update untuk memasukkan inputannya. Alter, kalau stok barang itu berarti varchar ya? Ya, alter table. Kita semua deh. Alter table, kemudian kita mau apa tadi? Stok barang ya? Alter table, oh ya, stok terlabel nama tabelnya, mohon maaf, nama tabelnya. Nama tabelnya kemudian add kolom, terus stok barang. Oke, kita coba bismillah. Ininya voucher. Bisa nggak ya? Oh, coba nggak ada. Kita coba ini. Langsung saja.
berarti nggak usah pakai varchar. Oke, kita coba. Tiba-tiba ngeblank tadi ya. Oh, kenapa? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, kita coba ganti aja jadi expired aja deh, biar gampang. Expired barangnya. Expired, terus expired ya. Expired, sorry. Date berarti ya termasuknya. Satu, kita coba yang ini. Bisa nggak ya? Coba, bismillah. Masih sama? Oke, kita coba lihat. Oke, mungkin kita coba yang lain dulu. Saya coba. Jadi ada sedikit kendala dari laptop saya. Selanjutnya itu kita coba ditambahkan kolom expired date. Kita coba di execute di sini. Oke, berhasil. Tadi ternyata ininya tuh nggak terbaca. Type toolsnya tuh nggak terbaca untuk alter dan alter table dan juga add kolomnya. Oke, selanjutnya kita coba di inputkan langsung ya. Untuk expertnya menginputkan data expired. Nah, itu dengan cara update nama tabelnya, yaitu barang, kemudian set expired, kemudian sama dengan misalnya tanggal 2024 dari tahun 2 ya, kita 2024, kemudian bulan 8, tanggal 21, kemudian di mana itu kita akan ditentukannya dalam penginputannya mulai dimulai ataupun di apa namanya diinputkannya dari ID-nya, kita di spesifikasinya dari ID-nya seperti itu. Where ID barang, B-nya besar, ID barang. Oh enggak, ini ID barang sama dengan 202. Oke, setelah itu kita coba di copy lagi biar lebih cepat. Tuh, kemudian 5 ya. Ini 3, berarti ini 4, ini 5, dan 6. Ini bisa 2024 sama, cuman bulannya aja kita ganti. Jadi tanggal 4, terus 3, bulan 3, bulan 9, sama bulan 10. Tahunnya, tanggalnya juga 23, terus tanggal 2, tanggal 11, sama tanggal 23. Oke, setelah itu seperti biasa kita coba di execute lagi satu-satu. Berhasil, kemudian ini berhasil. Oh, salah. Tadi saya malah ini. Udah, kemudian di execute lagi. Kemudian di execute lagi sampai ke 5. Oke. Kenapa nggak semuanya aja langsung? Karena saya pernah mencobanya dan itu tidak bisa ter-execute. Coba. Nah, oke. Setelah itu kita coba dilihat di select from barangnya. Bismillah, oke. Sudah terlihat. Nah, ini dari harganya, terus ini jenis barangnya, nama makanannya, dan juga expirednya. Setelah itu, jika mau menghapusnya itu menggunakan drop, menghapus kolom sequence.
itu menggunakan drop sih, menggunakan drop itu drop sequence. Kayaknya terlalu cerah deh. Bentar, saya kurangin dulu. Nah, drop sequence if exit, kita mau ngilangin yang mana nih? Misalnya semua dari ininya nomor sequence-nya ya. Jadi kita ngilangin dulu sequence gitu kan. Sequence. Mana sih? Sequence. Tapi sebelum itu, sebelum di drop dulu, saya mau coba screenshot dulu untuk disimpan. Oke. Sudah. Oke, setelah itu kita coba drop. Bisa nggak ya? Oke, error. Exist. Ininya agak kebaca kan? Ininya untuk existnya. Oke, kita coba lagi di execute. Sebentar. Ini kok gitu ya? Nah, oke. Berhasil. Drop. Nggak bisa ini karena objeknya itu masih ada di situ. Oke, nggak apa-apa. Jadi, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, seperti mulai dari bagaimana proses pembuatan tabel sequence-nya, kemudian menampilkan tabel sequence-nya, selanjutnya juga ada tabel barang, terus melihat tabel barang, menginputkannya, dan juga menambahkan, mohon maaf ini bukan stok barang ya, menambahkan kolom expired gitu, dan juga yang lainnya. Expired dan juga inputannya, seperti itu. Oke, kita coba lakukan terakhir kali. Gak terakhir kali sih, terakhir. Oke, seperti ini. Nah, begini tampilannya. Jadi kalau saya gitu, saya pribadi saat membuat sequence ini bukan dari tabel barang dulu, tapi dari tabel sequence-nya dulu, kemudian ditampilkan sequence-nya, terus tabelnya gitu. Setelah itu tabel barangnya, kemudian mengikutkan tabel barangnya. Tetapi kita coba dulu, dilihat dulu tabelnya udah benar atau belum. Setelah itu diinputkan, dan misalnya kita mau menambahkan hal yang lain atau kolom lain, itu bisa ditambahkan dengan menggunakan alter table barang dan add kolom, misalnya expired date, seperti itu. Kemudian langsung menginputkan dengan cara update barang, kemudian set expire. Yang dimana ini adalah dengan spesifikasinya itu ID barang, seperti itu. Karena ini tidak bisa, jadi kita bisa digunakan. Mungkin ini saja mulai dari sequence-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.